bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pirly Nadatul Aisyah dari kelas 1C. Di sini kalian ada yang tahu belum? Aku mau buat video apa? Ayo apa? Pasti nggak tahu kan? Ya dah. Aku di sini akan membuat video ingin menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa sih hak dan kewajiban sebagai warga negara itu? Apa ya? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima, atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah dari secara paksaan atau tidak. Nah, itu tentang pengertian hak. Oke, next. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang wajib dilakukan demi untuk mendapatkan hak kita atau wewenang kita. Setiap negara mempunyai kebebasan atau kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang. Nah, itu dia pengertian dari hak dan kewajiban menurut saya. Next, saya akan menjelaskan apa itu bentuk dan macam hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, bentuk dan macam hak warga negara. Dalam konteks Indonesia, hak warga terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya, yang merupakan derivasi dari hak umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antara hak warga negara yang dijamin dalam UUD yang hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD perubahan kedua. Adapun juga hak warga negara umumnya dapat dikategorikan berdasarkan bidangnya. Yang pertama itu hak politik. Hak politik adalah hak asasi manusia yang menginginkan warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah atau politik. Yang kedua, hak hukum. Hak hukum adalah jaminan perlindungan, keadilan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Seperti yang pertama itu hak atas keadilan dalam pengadilan. Yang kedua, hak atas asas perdugaan tak bersalah. Yang ketiga, hak atas bantuan hukum. Oke, next. Yang ketiga, hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Seperti yang pertama, penerbitan ciptaan. Yang kedua, pengadaan ciptaan. Yang ketiga, penerjemahan ciptaan. Oke, next. Yang keempat, hak sosial dan budaya. Hak sosial dan budaya adalah hak asasi manusia yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan potensi diri sesuai minat, serta menikmati dan mengembangkan budaya. Oke, next. Yang kelima, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, dan status lainnya. Oke, selanjutnya yang kedua, bentuk dan macam kewajiban warga negara. Kewajiban yang melekat bagi setiap warga negara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara warga negara. Adapun prinsip utama dalam penunjukan hak dan kewajiban warga negara adalah
terlibat warga secara langsung atau perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai sebagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri. Adapun juga contoh dari bentuk kewajiban warga negara. Yang pertama, bentuk kewajiban warga negara, contohnya mematuhi peraturan lalu lintas, berarti mengikuti semua aturan dan rambu-rambu yang ada di jalan raya untuk menciptakan keselamatan dan ketertiban bagi semua pengguna jalan. Yang kedua, mengikuti bela negara. Bela negara juga bisa mewujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, next, macam-macam kewajiban warga negara. Yang pertama, kewajiban membayar pajak. Yang kedua, kewajiban mematuhi hukum. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, kewajiban menaati nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, kewajiban ikut serta dalam pembela negara. Yang keenam dan yang terakhir, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, itu dia teman-teman, bentuk dan macam hak dan kewajiban warga negara. Di sini saya akan menyimpulkan, hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang.